ternyata madu hutan itu memiliki enzim-enzim yang Tuhan ciptakan ya. Itu sangat mirip dengan enzim yang ada di tubuh manusia. Itu adanya di madu hutan, teman-teman ya. Jadi saya teliti, ya nelitinya di mana? Ya keluar masuk hutan, namanya juga madu hutan kan. Nah, kemudian saya lab ya, dan ternyata enzim-enzim dalam madu hutan itu meskipun sangat bagus gitu ya, dia semacam ada bungkusnya, namanya lipoprotein sih itu bungkusnya gitu ya. Jadi ngikat itu si enzim tidak bisa keluar, tapi kalau di tubuh si lebah dia bisa keluar gitu, bisa aktif. Nah, terus 4 tahun tuh saya teliti gimana caranya supaya enzimnya bisa aktif ya. Ternyata kalau madu hutannya difermentasi, itu enzimnya bisa keluar dalam bentuk utuh. Begitu ya. Nah, itulah kemudian kami fermentasi ya. Dan selain itu juga tadi Dokter Elizabeth cerita dari buah-buahan ya, termasuk lemon ya. Lemon itu mengandung prebiotik yang sangat kaya dan juga antioksidan yang sangat sangat kaya, teman-teman. Dan lagi-lagi antioksidannya itu juga kebungkus oleh lipoprotein itu ya, karena baik madu pun juga lebahnya kan mendapatkan nektar dari tanaman yang ada lipoproteinnya ya. Jadi kemudian saya tambahkan dan saya fermentasi juga, dan antioksidannya itu bisa aktif gitu teman-teman ya. Dan itu memiliki efek yang sangat cepat dan sangat bagus untuk meredakan peradangan, sakit-sakitnya di badan gitu ya. Dan fermentasi itu tentunya dilakukan bukan dengan kondisi yang biasa di suhu ruangan, enggak ya, perlu suhu yang sangat rendah ya, perlu tekanan yang sedikit lebih tinggi daripada tekanan udara. Jadi memang agak ribet sih untuk memprosesnya itu ya. Dan akhirnya antioksidannya itu bisa keluar ya. Dan saya tes nih, saya bandingin sama red wine misalnya. Ternyata antioksidan di dalam fermentasi madu hutan ini ternyata lebih tinggi tuh dari red wine gitu ya, jauh lebih tinggi ya. Dan itu yang membantu kita meredakan peradangan ya. Dan bagaimana memfermentasinya? Nah, fermentasi membutuhkan ragi tentunya ya. Raginya dari mana? Nah, raginya itu saya ambil yang paling bagus itu dari jenis anggur muskat namanya ya. Jenis anggur muskat yang warnanya hijau ya, itu kalau dimakan tidak enak anggurnya, jadi jangan dimakan ya, itu asam, tidak enak gitulah ya. Karena itu khusus untuk membuat wine sebetulnya. Jadi raginya didapatkan dari situ. Nah, dengan komposisi yang ideal kami fermentasi ya dari beberapa saat, 100 hari, akhirnya saya ketemu waktu yang paling ideal ya, dan itu menjadi fermentasi madu hutan ya, atau bahasa Inggrisnya honey wine gitulah ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, teman-teman tentunya sudah banyak yang mengenal fermentasi madu hutan itu seperti apa, karena sudah banyak dipasarkan di mana-mana, di toko online juga ada. Dan teman-teman kalau diundang ke acara ini oleh teman-teman yang mengundang Anda gitu ya, itu mereka juga sudah tahu, bisa tanyakan di mana mendapatkan fermentasi madu hutannya ya. Itu kalau untuk autoimun disarankan 30 cc pada pagi hari dan 30 cc pada malam hari. Nanti kalau beli ada slokinya, nah satu slok itu 30 cc. Kalau belum biasa minum wine ya setengahnya dulu gitu ya. Dan teman-teman hari ini saya akan coba membuat variasi gitu ya dari honey wine ya. Jadi honey wine itu langsung diminum sudah sangat bermanfaat. Tapi kalau teman-teman, wah saya pengen coba nih honey wine yang dicampur dengan buah stroberi gitu ya, dicampur dengan lemon ya. Lemon itu antioksidannya paling tinggi ada di kulitnya ya, 95% itu ada di kulitnya ya. Dengan kiwi, dengan kurma ya. Saya sebetulnya nyari kurma segar loh, cuma di tempat saya nggak ada yang jual tuh. Jadi saya pakai kurma yang apa? Kurma yang manisan kurma ya. Sebetulnya bagusnya sih kurma segar gitu ya. Nah, jadi saya akan campurkan apel hijau juga ya. Saya campurkan dengan honey wine, itu menjadi fermentasi buah-buahan yang rasanya tuh benar-benar eksotis deh. Kalau sayang kita online ya, kalau offline ya saya bagiin aja, kita nyicipin sama-sama ya. Cuman ya sayangnya online nggak bisa gitu ya. Dan saya akan tunjukkan videonya ya, cara membuatnya supaya nanti teman-teman juga bisa bikin sendiri di rumah ya. Nah, saya tayangkan videonya selama 5 menit. Ya, silahkan dilihat.
teman-teman semua, apa kabar? Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membuat satu olahan dari fermentasi madu hutan, yaitu kita membuat wine buah-buahan. Nah, di tangan saya ada banyak sekali beberapa jenis buah-buahan yang akan kita olah menjadi wine buah-buahan. Nah, pengen tahu lebih lanjut bagaimana caranya? Nah, langkah pertama, teman-teman perlu persiapkan botol-botol seperti ini ya. Dan terlebih dahulu setelah botolnya dicuci, kita tuangkan air panas untuk mensterilkannya ya. Jadi, tuangkan seperti ini. Kita berikan air panas, selanjutnya air panas ini kita buang kembali. Langkah selanjutnya kita potong buah-buahan dan kita mulai dengan menggunakan buah lemon ini. Kita slice dengan posisi melintang, kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam botol kaca yang sudah dingin tentunya. Selanjutnya kita akan olah yaitu stroberi. Kita ambil lebih dahulu daunnya. Sebelum kita masukkan ke dalam botol kaca ini, lebih dahulu kita belah menjadi dua. Selanjutnya kita akan olah buah kiwi. Terlebih dahulu kita kupas dulu kulitnya. Kita akan proses buah apel. Buah apel tidak perlu dikupas, tinggal dipotong-potong, di slice melintang seperti ini. Kita akan proses buah kurma. Buah kurma tidak usah dipotong, tinggal dimasukkan ke dalam toples kaca ini.
kita sudah jadi beberapa buah. Teman-teman, kita sudah memiliki 5 toples kaca, buah-buahan yang kita akan jadikan menjadi fruit wines atau wine buah-buahan. Selanjutnya, untuk proses akhir, tinggal kita tambahkan fermentasi madu hutan yang kaya dengan prebiotik, enzim, dan antioksidan. Kita tutup kembali. Demikian wine buah-buahan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan simpan ini di dalam kulkas selama 1 minggu atau lebih. Bahkan bisa berbulan-bulan kalau teman-teman masukkan. Dan untuk konsumsinya, teman-teman bisa konsumsi sebanyak 1 seloki setiap malam sebelum tidur. Dan rasakan sendiri bagaimana kesehatan yang teman-teman dapatkan, kesegaran yang akan teman-teman rasakan. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi.